Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Presiden Corner. Kita akan melihat bagaimana Presiden dan wakilnya menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi berbagai persoalan. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Presiden Corner selengkapnya. Pemirsa, meninjau terowongan perlintasan gajah di tengah ruas tol Trans Sumatera mengisi agenda kerja Presiden Jokowi untuk pekan ini. Sedangkan salah satu kesibukan Wakil Presiden adalah meninjau relokasi korban gempa Cianjur. Apa saja kegiatan Presiden dan wakilnya di awal tahun ini? Kita simak informasinya bersama. Pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Dan ini semoga bisa nanti men-trigger ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022. Pemirsa, pencabutan PPKM disebut berdasarkan data kesehatan. Namun epidemiolog menyatakan rendahnya kasus harian berpotensi menyesatkan. Pertanyaannya, apakah data yang dipakai pemerintah benar-benar terpercaya? Simpang siur data jelas bukan hal baru di Indonesia. Kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Pencabutan PPKM di penghujung tahun 2022 sejatinya telah lama dinanti warga. Pertama kalinya sejak pandemi melanda, warga tumpah ruah merayakan pergantian tahun di berbagai sudut Indonesia. Padahal,
Presiden Jokowi memberi catatan penting saat mengumumkan pencabutan sepenuhnya PPKM, yaitu masyarakat diminta tetap hati-hati dan waspada. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Dengan pencabutan PPKM, Presiden berharap ekonomi berputar lebih cepat. Saat belusukan di pasar tradisional di Riau, Presiden menangkap aspirasi pedagang agar tahun ini omset mereka lebih baik lagi. Apakah dibandingkan tahun 2021 lebih baik? Ya, para pedagang menyampaikan tahun 2022 lebih baik. Tapi setelah PPKM dicabut, para pedagang berharap omsetnya bisa lebih baik. Artinya di tahun 2023 semuanya berharap dan optimis lebih baik dari tahun 2022. Pemerintah mengklaim pencabutan PPKM telah melalui kajian sains. Tingkat kekebalan komunitas misalnya, beredar serosurvei Kementerian Kesehatan mencapai 98,5%. Pemerintah juga mengklaim Indonesia tidak mengalami lonjakan pandemi dalam 10 hingga 11 bulan berturut-turut. Kasus harian sangat rendah, hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk, dengan positivity rate mingguan 3,35%. Pemerintah memang tidak mencabut status darurat kesehatan karena belum mendapat lampu hijau dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dan untuk status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya. Dan pandemi ini sifatnya bukan per negara, tapi sudah dunia. Sehingga status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan mengikuti status dari Public Health Emergency of International Concern dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Bukan kita. Namun, keputusan mencabut PPKM dikritik epidemiolog yang menduga keputusan itu bermuatan politis dan ekonomi. Epidemiolog menilai data rendahnya kasus tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya karena dipicu rendahnya testing dan tracking. Nah, kita tahu lah karakter masyarakat kita yang kalau misalnya ini dicabut tanpa ada upaya untuk memitigasi lebih lanjut, ya, kemudian membangun lagi rasa kewaspadaan ini. Nah, ini yang akan sangat menurut saya akan mengundang bahaya, ya. Karena yang saya khawatirkan sebetulnya bukan BF7 yang saat ini di China, tapi yang akan datang dari produk China yang mungkin dalam 1 bulan pertama tahun depan ini yang bisa masuk ke Indonesia. Dan kita dalam kondisi misalnya kalau tidak terbangun tadi yang memakai masker, ya, menjaga jarak ini, belum terbangun kedisiplinan dan kebiasaannya, ini yang akan berdampak berbahaya untuk merugikan kita gitu. Walaupun ya sekali lagi keputusan ini ya memang ya sah-sah saja pemerintah karena memang untuk tahun ini memang dalam 3 tahun pertama pandemi data-data memang cukup mendukung, ya. Tapi kalau bicara dengan situasi saat ini di Indonesia dan keterbatasan testing dan juga tadi global, ya belum kalau dikatakan sangat aman, ya. Saat membuka perdagangan Bursa Efek pekan lalu, Presiden menegaskan pencabutan PPKM berdasarkan data kesehatan. Namun, Presiden mengakui salah satu motivasi pencabutan PPKM adalah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pada akhir tahun 2022 kemarin telah kita cabut PPKM. Bukan untuk gagah-gagahan. Tapi memang kajian selama 10 bulan terakhir, angka-angka menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan COVID-19. Angka bor, positivity rate kita semuanya di bawah angka kematian, semuanya di bawah
standar WHO. Sehingga kemarin kita putuskan di akhir tahun PPKM dicabut. Dan ini semoga bisa nanti mendorong, men-trigger ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022. Awal Desember lalu, publik menyaksikan simpang siur data yang memantik polemik impor beras. Simpang siur data jangan sampai terjadi pula saat menentukan kebijakan terkait wabah corona. Seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, konsolidasi adalah kunci. Saya minta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi. Pemirsa, bagaimana langkah pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi perekonomian dunia yang dihantui resesi? Nantikan informasinya sesaat lagi. Ini adalah tahun ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita. Kita tetap harus hati-hati, tetap waspada. Kita harapkan 2023 juga lebih baik dari tahun 2022. Pemirsa, tahun ujian. Begitu Presiden Jokowi menyebut 2023 yang dihantui ancaman resesi. Lalu apa strategi Presiden Jokowi menghadapi badai ekonomi? Kita mengawali tahun ini selangkah lebih dekat menuju akhir pandemi. Harapan Presiden Jokowi, pelonggaran kegiatan masyarakat mempercepat pemulihan ekonomi. Meriah dan tumpah ruah. Itulah potret sukacita masyarakat pada malam pergantian tahun akhir pekan lalu. Kegembiraan masyarakat seakan tak terbendung lagi. Mengawali tahun ini, kita makin mendekati akhir pandemi. Pemerintah memang belum mengubah status pandemi menjadi endemi. Namun, PPKM telah dicabut, sehingga masyarakat dapat kembali berkegiatan dengan leluasa. Saat belusukan di Pasar Tanah Abang misalnya, Presiden dan rombongan sepenuhnya menerapkan pelonggaran protokol kesehatan. Presiden menyebut pencabutan PPKM diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi. Tidak hanya pasar Tanah Abang saja, tapi juga pasar 16 Ilir di Palembang, pasar Terong di Makassar, pasar Beringharjo di Jogja, pasar Turi di Surabaya, pasar Johar di Semarang, pasar Baru di Bandung, pasar Gede Bage di Bandung, semuanya kita harapkan muncul optimisme karena PPKM sudah dicabut. Dan tadi saya bertanya ke beberapa pedagang juga menyampaikan tahun 2022 kemarin omsetnya jauh lebih baik dibanding tahun 2021. Kita harapkan 2023 juga lebih baik dari tahun 2022. Pencabutan PPKM tampaknya menjadi strategi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Berulang kali Presiden menyebut 2023 sebagai tahun yang sulit secara ekonomi. Resesi global menghantui. Dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi terpangkas kembali. Kalau kita bisa melewati turbulensi kemarin di 2022, kita harapkan nanti tahun 2023 ini tahun ujian, kalau bisa lewati, insya Allah di 2024 akan lebih mudah bagi pertumbuhan ekonomi kita. Dan saya optimis di 2022 pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Kita harapkan, kita berdoa juga di tahun 2023 ini bisa di atas 5% lagi. Saat membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023, Presiden juga menyampaikan optimisme peningkatan pasar modal.
Apalagi tahun lalu, pasar modal Indonesia mampu naik 4,1% saat bursa di negara lain anjlok. Kalau kita lihat bursa kita, pasar modal kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1%. Dibandingkan bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam. Kemudian market cap, kapitalisasi pasar juga tumbuh 15% sampai di angka 9.499 triliun rupiah. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar. Di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022. Di tahun 2023, ini adalah tahun ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita. Kita tetap harus hati-hati, tetap waspada. Salah satu strategi Presiden Jokowi mengawal pertumbuhan ekonomi di tengah resesi adalah melalui hilirisasi industri. Kebijakan stop ekspor bahan mentah tambang untuk diolah di dalam negeri telah menghasilkan lompatan pendapatan hingga 30 kali lipat. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Dari industrialisasi boksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Presiden Jokowi juga terus mendorong afirmasi produk dalam negeri. Selain untuk menghemat devisa, belanja negara juga akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Yang berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat, sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi. Presiden Jokowi juga terus memantau pergerakan inflasi. Jokowi pernah menyebut inflasi sebagai momok semua negara di dunia. Pengendalian inflasi dilakukan dengan melibatkan kepala daerah. Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Pemirsa, apa saja pernyataan Presiden Jokowi sepekan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, saat meninjau produksi minyak bumi di Blok Rokan, mendongkrak lifting minyak dari 150.000 barel per hari menjadi 400.000 barel per hari. Tujuannya untuk menekan impor migas.
Tapi yang paling penting jangan sampai lifting minyak kita ini turun. Ini sudah berapa tahun ini turun terus. Sehingga apa? Larinya semuanya nanti ketergantungan pada impor. Padahal kita masih punya sumur-sumur yang bisa kita kelola untuk menghasilkan produksi sehingga impornya tidak banyak. Menurut saya yang pertama teknologi harus digunakan. Digitalisasi harus juga digunakan untuk memonitor, dan di sini saya lihat tadi sudah mulai pergerakan setiap alat-alat berat, alat-alat pengeboran yang ada juga dimonitor dengan monitor digital. Ini yang baik. Kalau ini nanti berhasil, saya minta juga blok mahakam juga dikelola dengan manajemen yang sama. Karena tugas Pertamina yang memproduksi minyak 70%, Bu ya. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam President's Corner untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Metro TV